Kalau seorang advokat tidak punya ilmu, tidak punya kejujuran, dia hanya keberanian, dia tiap hari keluar masuk penjara, ditangkap begitu. Sebaliknya kalau advokat itu dan tidak punya keberanian, dia hanya jadi ATM-nya polisi, ATM-nya jaksa, dan ATM-nya pengadilan. Jadi nggak ada advokat itu dianggap menangan, nggak ada. Karena saya tantang nih semua nih yang nonton ini. Ada nggak putusan pengadilan yang menyatakan si A menang, si B kalah? Ini bukan sepak bola, bro. Penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Saksi bisu keluarga besar kami untuk mencari keadilan. Patutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Selamat datang di Studio Hukum. Hukum harus adil. Perkenalkan, saya Zaka Imtiaz Iqbal. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas beberapa selentingan yang muncul di berbagai media, yaitu mungkin adanya ketidakadilan. Kita di sini akan membahas terkait mencari keadilan dalam kasus Ronald Tanur. Ronald Tanur adalah seorang individu yang terlibat dalam sebuah kasus kontroversial. Kasus ini mencuat pada permukaan Oktober 2023. Sejak itu telah menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Dalam segmen ini, kita akan membahas hasil putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damai, yang mengatakan Ronald tidak dinilai terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Ahmad Muzaki, baik dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dan 359 KUHP. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Dr. Muhammad Taufik, SHMH, salah satu akademisi terbaik di Fakultas Hukum Unisula, juga sebagai Presiden Hukum Pidana Indonesia. Selamat datang Bapak Dr. Taufik di Studio Hukum ini. Kebetulan ini podcast pertama kami. Terima kasih. Iya, Pak. Iya. Ini terus terang saya bingung, Pak. Iya. Untuk podcast pertama saja saya sudah manggil Presiden Hukum Pidana. Nanti berikutnya kalau nggak Presiden malu kita, Pak, ini, Pak. Betul. Gimana, Pak, untuk hari ini? Karena Bapak Taufik juga akademisi, apakah ada jadwal mengajar, Pak, hari ini? Alhamdulillah, kewajiban saya mengajar sudah selesai, baik S1 maupun S2, dan kemarin saya sudah mengupload nilai. Cuman saya tetap menjalankan tugas akademik. Salah satunya apa? Menerima konsultasi dari 3 mahasiswa, 2 mahasiswa S1 dan 1 mahasiswa S2. Iya. Bapak ini kalau di Fakultas Hukum itu ngajarnya mata kuliah apa, Pak? Saya mata kuliahnya EPH, ya, Etika Profesi Hukum, Kriminologi, dan Kejahatan Korporasi. Kebetulan yang tentang kejahatan korporasi itu sudah ada bukunya itu. Oh, yang kejahatan korporasi, ya, Pak. jadi dosen Unisula itu memang keren. Terima kasih, Bapak. Ini juga kebetulan kriminologi itu terkait dengan hukum pidana berarti, ya, Pak? Betul, kriminologi itu kan mempelajari tentang kenapa orang melakukan kejahatan. Mungkin dari gennya, ya, mungkin kemudian dari lingkungannya dan sebagainya. Ini, Pak, banyak kita melihat di sosial media tuh banyak, Mas coba dong angkat kasus ini, kasus ini. Kebetulan ini yang sedikit menarik itu dari netizen itu terkait dengan kasus Ronald Tanur, Pak. Iya. Jadi mungkin dari saya sendiri itu berpikir bagaimana ya proses hukum berjalannya kasus ini, Pak. Bisa mohon dijelaskan, Pak, agar para netizen ini paham ya, Pak, ya? Ya, boleh. Tempatnya namanya adalah Gregorius Ronald Tanur, karena Ronald Tanur itu nama bapaknya, famnya kan begitu. Dia kan orang dari Timor. Saya menyorotinya setidaknya dari 3 aspek. Satu, yang pertama kita bicara tentang sistem peradilan pidana, atau bahasa Inggrisnya adalah Integrated Criminal Justice System. Kita mengenalnya sebagai SPP. Kemudian yang kedua, kita harus mengulas mata rantai dari penanganan perkara ini. Baru kemudian yang ketiga munculkan kontroversi. Yang ketiga ini kontroversinya. Pertama kita pelajari dulu
Kalau kita bicara dari sistem peradilan pidana atau integrated criminal justice system, awalnya yang saya ikuti itu kan polisi itu mengenakannya pasal 338 tentang pembunuhan, ya, tentang pembunuhan awalnya. Lalu kemudian atas petunjuk jaksa, dan kasus ini tidak seketika loh ditangkap setelah viral, baru kemudian dilakukanlah proses penyelidikan. Bukan penyidikan. Ketika ada satu peristiwa orang meninggal secara tidak wajar, itu bukan penyelidikan. Penyelidikan itu kalau pencurian, korupsi, mungkinlah itu. Tapi kalau ini sudah terjadi, orang sudah meninggal, kenapa mesti penyelidikan? Jadi dari awalnya sudah penyelidikan dulu, tidak langsung penyidikan. Baru setelah muncul desakan masyarakat, polisi mengenakan 338, kemudian tadi yang Anda bilang 359 itu karena kelayannya mengakibatkan matinya orang lain, ya. Itu ancaman pidananya pun cuma 12 tahun, ya. Kalau 338 pembunuhan itu bisa 15 tahun. Nah, apalah Cur yang terjadi kemudian ketika perkara ini sampai proses penyidikan dan penuntutan, sampai akhirnya kemudian finalisasi diputus yang menimbulkan kontroversi begitu luar biasa. Nanti saya akan breakdown siapa itu hakimnya, dan hakimnya itu rekam jejaknya pernah nangani perkara kontroversi juga, ya. Nah, kembali ke tadi, tiba-tiba pasal 338 tentang pembunuhan ini hilang. Pasalnya menjadi 351. 351 itu kan ada 3 ayat. Ayat 1 itu ancamannya 2 tahun 8 bulan. Ayat 2 itu ancamannya 5 tahun, dan ayat 3 itu ancamannya 7 tahun. Jadi memang ini sebuah desain, saya dalam tanda petik, analisa saya sebagai ahli pidana, memang untuk tidak dikenakan ancaman pidana yang tinggi. Nah, lalu kemudian berproses, dikenakanlah akhirnya 351 ayat 1 dan 359. Ya, 351 juga. 351 ayat 1 dan ayat 3 yang ancamannya 7 tahun dan 359. Nah, memang kalau kita mendasarkan pada itu 359 itu ancamannya hanya 12 tahun, ya. Nah, kemudian kontroversi yang tadi saya bilang, ya, sebelum saya menganalisa siapa hakimnya. Hakimnya ini kontroversi. Anda mesti lihat kasus Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang ini, salah satu hakimnya namanya Mangapol itu juga hobinya memvonis bebas. Jadi 2 polisi itu divonis bebas sampai akhirnya kemudian ke Mahkamah Agung dikenakanlah 2,5 tahun. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya, kemudian kita bicara tadi yang kedua itu tentang sistem peradilan pidana, maka dari awal sudah menimbulkan kontroversi. Kontroversinya pasalnya berubah dari semula pembunuhan menjadi karena kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya orang lain, yang tidak mungkin itu diancam pidana 15 tahun apalagi mati, kan begitu. Kalau mati itu kan tinggal 40, pembunuhan berencana. Lalu dikenakanlah pasal-pasal yang menurut saya ringan. Menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana mungkin? Jadi di Indonesia ini kan sistem peradilan pidana, perkara itu tidak bisa dari masyarakat tiba-tiba ke kejaksaan atau pengadilan. Kecuali perkara tertentu yang sifatnya lex specialis seperti korupsi itu bolehlah ditangani jaksa langsung ke pengadilan. Nah, dari awal pun sudah muncul keraguan masyarakat, terutama diri saya, kenapa ini penyelidikan bukan langsung penyidikan gitu, ya? Karena ternyata Gregorius Ronatandor ini ayahnya seorang politician, ya, seorang tokoh politik yang sangat terkenal dan pasti kaya. Karena tidak mungkin dari satu daerah di luar Jawa datang ke Jakarta menjadi anggota DPR itu kalau bukan orang kaya, tidak mungkin. Nah, sekarang kita bicara proses penyidikan. Bagaimana mungkin kalau seorang Gregorius sudah mengatakan di dalam berita acara pemeriksaan, dia mengatakan bahwa benar saya pelakunya, ya. Kemudian tiba-tiba di persidangan itu berubah semua, ya, berubah semua. Oleh karenanya menjadi satu pertanyaan besar di dalam diri saya, seorang terdakwa itu boleh melakukan hak ingkar. Kenapa? Karena terdakwa itu tidak disumpah. Yang disumpah itu saksi. Tetapi jangan lupa kalau kita melihat, ya, pasal 184 KUHP itu disebutkan alat bukti itu antara lain adalah bukti itu sendiri, jadi itu benda-benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan, kemudian yang
kedua adalah keterangan saksi. Dalam hal ini kita bisa lihat keterangan dari security, ya. Kemudian yang ketiga keterangan ahli, kemudian bukti atau petunjuk, visum et repertum, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Di antara rentang-rentang itu yang tidak disumpah adalah keterangan terdakwa. Artinya itu bobotnya kan paling bawah. Nah, sekarang kita menganalisa, kalau berdasarkan alat bukti 184, seseorang untuk ditetapkan tersangka, dan kenapa harus punya alat bukti? Alat bukti ini fungsinya semua objek yang dihadirkan di depan persidangan yang bisa dipakai untuk menghukum. Jadi sebuah kontroversi besar kalau alat bukti sudah diperiksa polisi, diverifikasi jaksa, dihadirkan, kok ternyata tidak terbukti. Jadi akhirnya putusannya bebas, maka menjadi satu pertanyaan. Kembali kita kepada 184, kalau yang saya kaji, itu security sudah melihat. Kemudian bukti forensik pun, yang dimana ahli forensiknya juga disumpah, itu mengatakan ada bekas lindasan di punggungnya. Ya, kalau CCTV yang kemudian dikuatkan, CCTV saja cuma petunjuk, tetapi CCTV dikuatkan dengan seorang saksi, itu sudah bukti yang kuat. Itu nama akhirnya bukan menjadi petunjuk, tapi menjadi bukti. Nah, di situ terlihat, security itu melihat si Dini ceweknya ini kan sudah sempoyongan, dan Gregorius itu mengakui memukulnya di lift sebelum ke mobil. Akhirnya si ceweknya ini kan nggak kuat, dia bersandar di pintu mobil sebelah kiri. Ya, ditanya, lu mau masuk nggak sama gue gitu, atau sama menyebut nama laki-laki lain begitu. Nah, dan akhirnya jalanlah mobil itu karena posisinya bersandar. Ketika mobil jalan otomatis jatuh. Ketika jatuh dilindes itu ban belakangnya, ban depan tidak mungkin dilindes karena antara roda depan pintu kemudian roda belakang terlindes, dan peristiwa ini disaksikan oleh seorang security. Nah, artinya kalau mendasarkan pada 184 ini sebenarnya bukan hanya dua, alat buktinya tiga. Satu visum, satu keterangan dari terdakwa itu sendiri, dan yang ketiga adalah keterangan saksi, dalam hal ini security. Nah, kita sekarang lihat security itu mengatakan dia tahu persis bahwa itu dilindas karena dia nanya, ini siapa? Terdakwa Gregorius Ronald Tanur ini mengatakan tidak tahu, bukan siapa-siapa. Jadi dia tidak kenal. Jadi dia tidak kenal dengan orang itu. Lalu kemudian karena ini kenapa security-nya sampai mendatangi? Karena dia mau melarikan diri gitu. Akhirnya dimasukkannya pun bukan di mobil, bukan di bagian mobil di jok, tapi di bagasi. Jadi dari peristiwa ini kalau kita menganalisa, seseorang dituduh melakukan kejahatan itu materialnya kan ada dua. Yang pertama itu materialnya saya ada mens rea, saya ada niat jahat. Yang kedua ada actus re. Itu sudah terjadi, dia menganiaya dan kemudian akhirnya mati. Lalu dilengkapilah dengan bukti-bukti formil tadi, keterangan saksi, keterangan ahli. Maka menjadi satu pertanyaan ketika hakim mengatakan membebaskan bahwa dia meninggal itu karena over drunk, minum terlalu banyak. Ini kan sebuah kejanggalan. Lalu 184 yang tadi visum, tadi keterangan satpam, itu mau dijadikan apa begitu. Jadi kontroversinya di sini, dan supaya netizen tahu, salah satu hakim yang saya sudah mengidentifikasi, ya, Mangatus itu pernah membebaskan kasus kanjuruan yang menewaskan 132 lebih. Kenapa saya katakan lebih? Karena versinya polisi, versinya PSSI, dan versinya masyarakat itu berbeda. Tapi secara umum saya melihat memang di sini baik hakim maupun jaksa sakit kembung. Mau saya buktikan di mana sakit kembungnya? Yang namanya putusan bebas itu upaya hukumnya cuma satu, kasasi. Tapi kita lihat pengadilan belum menyerahkan salinan putusan, dan ini dijadikan dasar oleh jaksa untuk belum mengajukan kasasi. Secara logika kasasi di dalam perkara pidana itu kan butuh waktu 14 hari. Kalau kasus ini menjadi sorotan, ya, kasus ini menjadi sorotan, tentunya tidak perlu menunggu putusan itu diserahkan. Baru kalau nanti membuat memori kasasi mendasarkan pada bunyi putusan. Jadi secara faktual ini memang kejanggalannya dimulai dari penyelidikan, pasalnya berganti, kemudian persidangannya, alat-alat buktinya ternyata diabaikan.
Jadi tidak mungkin. Bagaimana mungkin dikatakan bebas? Visum itu apa? Kemudian keterangan dokter yang menulis visum itu tentu juga bisa dijadikan bukti dan keterangan dari security. Oleh karenanya, kejanggalan lain yang kalau Anda temukan tadi, ya, selain proses materialnya, proses formilnya jelas-jelas cacat, kita juga melihat sikap jaksa yang kalau saya mengatakan jaksa dan hakim ini sakit kembung. Ya. Sakit kembung itu artinya dia mau berdahak juga nggak bisa, dia mau batuk juga nggak keluar, cuma di perut doang begitu. Karena logikanya, bagaimana perkara kontroversi kok saya belum terima pemberitahuan. Orang hukum seperti kita yang mendalami itu tidak bisa menerima. Kamu nyatakan kasasi dulu, soal membuat memori kasasi, menunggu dikirimnya putusan itu betul. Tapi ketika menyatakan kasasi, menunggu putusan itu salah. Karena nanti kalau lewat waktu dan ternyata tidak diajukan kasasi, muncul analisa yang lebih dalam lagi. Bahwa ini dalam tanda petik ada dark justice, ya, ada peradilan yang menurut saya sesat. Karenanya ketika kita melihat peristiwa ini, kan itu kejadian vonisnya 24 Juli. Harusnya dalam kurun waktu ini tanpa perlu harus menunggu putusan diserahkan, jaksa itu mestinya sudah menyampaikan ini akta kasasi, dia menyatakan tidak menerima putusan. Itu begitu, ya. Kalau saya boleh bertanya ya Pak? Boleh. Itu kan dari yang Bapak jelaskan tadi itu ada kok pergantian pasal itu berarti bukan di kepolisian ya Pak ya? Iya, itu begini, sistem peradilan pidana itu kan perkara polisi, laporan A itu berarti yang menindak polisi, laporan B itu pengaduan masyarakat. Ini kan laporan model A. Jadi polisi yang mengetahui setelah muncul ramai di masyarakat, pasalnya kemudian berubah menjadi bukan 338. Awalnya itu 338 masuk, kemudian 351 yang berat pasal 3351 ayat 1 dan ayat 3-nya masuk. Kemudian ini berubah, ya, berubahnya menjadi hanya kelalaian 359, ya, yang ancamannya memang 12 tahun, tidak mungkin 15 tahun apalagi mati begitu. Ya. Baik, cukup menarik ya Pak ya berarti perkara ini ya Pak ya. Karena exactly. Ya. Karena kalau dilihat itu seperti tadi menurut pasal 184 alat buktinya sudah terpenuhi ya Pak ya. Tinggal harusnya ini putusan ini harusnya merupakan tindak pidana. Kemudian karena mungkin Bapak sebagai akademisi di Fakultas Hukum, pasti banyak mahasiswanya Pak. Ini yang punya pandangan itu pengen jadi pengacara nih, pengen berlaku adil. Nah itu upaya apa Pak yang bisa diambil oleh pengacara terhadap adanya mungkin dugaan ya Pak ini ya Pak ya, dugaan oknum-oknum yang tidak berkompeten dalam profesinya. Memang kita ini patut bersedih ya di era kemerdekaan 79 ya, 79 keadilan begitu teramat mahal ya, keadilan bukan hanya keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial, bahkan keadilan dalam bidang pendidikan, karena ternyata sekarang ya mohon maaf ya, sekolah negeri itu jauh lebih mahal daripada sekolah kita. Kalau dulu waktu saya sekolah swasta itu lebih mahal daripada negeri. Makanya Pak Harto bikin negeri, sekarang kebalik. Orang mendaftar negeri lebih susah dan lebih mahal orang ke swasta. Oke, saya menganalisanya begini. Kenapa disebut keadilan? Ya, keadilan itu adalah satu proses di mana seseorang menemukan hak sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau advokat, jaksa, hakim sebenarnya pedomannya satu. Dia tidak mencederai keadilan itu dengan cara bukan membela kesalahan, tapi menyediakan hukum yang cocok. Advokat yang profesional bukan membela kesalahan, tapi membela hukum yang cocok. Misalnya begini, pada satu ketika saya berposisi menangani perkara pembunuhan. Klien saya melakukan pembunuhan karena dia seorang bela diri, pakai tangan kosong, sakit terus meninggal. Jangan kemudian diasumsikan meninggalnya itu dengan senjata tajam, ini yang tidak boleh. Jadi advokat profesional itu tidak boleh membutakan mata, membutakan hati, apalagi membutakan fakta demi dia disebut advokat hebat. Jadi nggak ada advokat itu dianggap menangan, nggak ada. Karena saya tantang nih semua nih, yang
nonton ini. Ada nggak putusan pengadilan yang menyatakan si A menang, si B kalah? Ini bukan sepak bola, bro. Kalau kalian nonton PSSI, kalah terus jadi pertanyaan. Yang nggak bener PSSI-nya, pelatihnya, atau pemainnya. Tapi di dunia keadilan itu, sekali lagi yang dibela itu hukumnya. Jadi, anak didik saya, baik mahasiswa S1, S2, jangan sekali-kali mengatakan menang. Saya mau tantang sama kamu. Ada nggak putusan pengadilan yang mengatakan ini menang, ini kalah? Nggak ada. Nah, kembali tadi, bagaimana modal seorang advokat yang baik, polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik itu harus punya modal 3. 1, berilmu dulu, ya. Karena ilmu ini yang mengantarkan kita ke surga juga. 3 hakim itu kan dua tidak masuk surga, hanya 1 masuk surga. Hakim yang pinter, hakim yang jujur, dan hakim yang punya keberanian. Nah, saya mensitir itu semua. Advokat yang profesional itu dia berilmu dulu, dia kuasai aturan mainnya dulu. Kemudian yang ketiga, dia harus jujur. Jujur itu artinya tubuhnya itu utuh, dia integritas. Ya, dari saat saya menjadi advokat, dari seseorang menjadi advokat, kemudian dia praktek, dia harus utuh. Ya, kemudian yang ketiga, dia harus memiliki keberanian. Kalau seorang advokat tidak punya ilmu, tidak punya kejujuran, dia hanya keberanian, dia tiap hari keluar masuk penjara, ditangkap begitu. Sebaliknya kalau advokat itu dan tidak punya keberanian, dia hanya jadi ATM-nya polisi, ATM-nya jaksa, dan ATM-nya pengadilan. Makanya harus utuh. Advokat itu 1, dia harus berilmu dulu. Dia ngerti haknya. Yang saya bela ini siapa, yang harus saya sampaikan apa. Kemudian yang kedua, dia harus jujur. Yang ketiga, dia harus berani. Jadi memang dibutuhkan advokat itu seorang yang minimal mewarisi 2 sifatnya Umar bin Khattab. Kalau 10 sifatnya Umar bin Khattab kita tidak punya, ya kan? Artinya advokat itu boleh kaya, boleh glamor, tapi harus punya modal 3 tadi. Berilmu, jujur, dan pemberani. Kalau kalian berani tanpa ilmu, ya percuma, ya. Kemudian punya ilmu, tidak jujur, ya sama aja Anda mencelakakan orang lain. Begitu. Baik, Pak. Ini penjelasannya cukup jelas, dan saya mengakui kalau Bapak Dr. Taufik ini seorang yang pemberani, Pak. Mungkin nggak banyak itu orang-orang yang pakar pidana yang lantang sekali berbicara seperti Bapak seperti ini. Saya bersyukur karena saya diterima mengajar di sini. Dulu saya pernah ngajar di beberapa tempat, hanya di Fakultas Hukum Unisula lah yang memberikan saya ruang. Buktinya Anda hadirkan saya di sini. Nanti yang takut Anda malahan. Oh, kalau saya selama bersama Bapak Taufik pasti berani saya, Pak. Ya, Pak, ini juga dari beberapa netizen, nggak cuma netizen, Pak. Ya. Karena kita kan ada mahasiswa yang aktif juga ya, Pak, ya. Itu pernah itu. Kayak ya kalau aduan enggak ya, Pak, ya, cuman selentingan itu bercerita. Kasus Ronald Tanur ini menarik dari segi hukum, Pak. Tetapi juga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak orang berpendapat bahwa ini, Pak, ini yang mengerikan ini, Pak. Kalau ada dugaan Tanur melakukan suap ke Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, tapi saya menganggap putusan tersebut menjadi cerminan ya, Pak, ya. Dan pelajaran bahwa hukum itu akhirnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sebab putusan itu kan dinilai sangat mencederai hukum ya, Pak, ya. Terlebih lagi semua pihak, terutama korban, Pak. Saya sendiri juga sebagai praktisi hukum juga merasa, oh ini sepertinya ada yang kurang nih, Pak. Kebetulan Bapak juga menguatkan saya di sini, saya juga jadi berani nih, Pak. Itu menurut Bapak tuh kira-kira Ketua Majelis Hakim yang menangani itu bisa nggak, Pak, terjerat pasal? Sangat memungkinkan, tetapi karena ini ruang publik kita tidak boleh mengatakan dia disuap atau tidak. Yang lebih tepat kita mengatakan itu dark justice, peradilan yang gelap, peradilan yang sesat. Kenapa saya bilang itu? Semua yuris itu adalah sarjana hukum, apakah dia polisi, dia jaksa, dia pengacara, dia hakim, pedomannya sama. Ketika hukum acara bicaranya kuhab. Kuhab itu alat bukti. Nah, alat bukti itu sesuai penjelasannya pasal 185 itu ya. Artinya semua objek yang ada di persidangan yang bisa dipakai untuk menghukum seseorang. Menjadi satu pertanyaan besar, apakah dalam tanda petik polisinya ini
Wong bisa menetapkan tersangka kok ternyata alat buktinya tidak diakui, BAP-nya pun tidak diakui. Kemudian yang kedua, apakah jaksa yang menuntut? Ya, ini juga begitu. Jadi muncul satu tanda tanya besar karenanya memang begini, ada satu kelemahannya. Apapun putusan hakim itu harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Tetapi perilaku hakim, makanya Bapak mengajar etika profesi hukum. Dan anak-anak ketika tugas, saya tidak mau bicara teori. Tolong kamu cari referensi putusan yang menghukum, misalnya Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa. Kemudian tolong kamu cari putusan etika profesi polisi yang menghukum namanya polisi-polisi yang pada saat itu ikut dituduh melakukan obstruction of justice, ya, termasuk Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Nah, jadi dari fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita memang kita butuh orang-orang seperti Anda, mahasiswa-mahasiswa yang kritis, pengacara-pengacara yang kritis. Jadi sekali lagi, kalau mau jadi pengacara, jangan berpikiran pakai jas yang rapi, arlojinya mahal, mobilnya nggak usah nyetir karena naiknya Grab kan gitu kan, mobilnya nggak usah nyetir. Bukan seperti itu, ya. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus menjadikan keadilan ini berada lebih tinggi dibanding hukum. Jadi kalau mohon maaf kalau ada mahasiswa saya meminta Pak Taufik jadi pembicara ya, mari kita tegakkan hukum dan keadilan. Nggak bisa ya bro, aku bilang begitu. Mestinya keadilan itu lebih tinggi dibanding hukum. Benar nggak? Betul, Pak. Jadi kalau Anda menegakkan keadilan karena menahan orang itu melawan keadilan. Keadilan itu kan harus lebih, tapi demi keadilan orang harus dihukum. Ya. Jadi hari ini harus kita sampaikan dua hal. Satu, tidak ada putusan pengadilan itu menang kalah, tapi yang ada benar salah. Biar hakim berorientasi. Kenapa? Karena sedikit dari polisi, jaksa, hakim itu yang berprinsip seperti irah-irah. Jangan lupa, ketika melakukan proses dari penyelidikan menjadi sidik, itu dikiri pro justisia. Itu kan demi hukum. Kemudian jaksa ketika menuntut demi keadilan. Hakim ketika memutus itu juga memakai irah-irah demi keadilan ditambah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka pertanyaannya, apakah putusan terhadap Gregorius Runaltanur ini keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Tidak. Kalau saya meyakini ini putusan keadilan berdasarkan Bank Indonesia yang Maha Kuasa. Itu. Baik Pak. Kemudian Pak, ini karena Bapak Dr. Taufik itu kan Presiden Hukum Pidana Indonesia, Pak. Apakah terkait kasus ini tuh perlu adanya kebutuhan untuk reformasi dalam sistem hukum, Pak? Sangat penting. Jadi begini, tanggal 3 Januari 2023 setelah kita merdeka 78 tahun, kita melahirkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yaitu KUH Pidana. Dan KUH Pidana ini memakai grace period, berlakunya itu pakai durasi waktu dulu tahun 2026. Nah, di situ sudah diatur. Jadi memang pada saatnya mau keadilan memakai KUHP manapun selalu dicantumkan asas tentang legalitas yang dulu dirintis oleh Ludwig von Verbach, bunyinya nullum delictum nulla puna sine previa lege penali. Tidak bisa seseorang dihukum dengan dinyatakan melakukan perbuatan pidana atau kesalahan tanpa adanya aturan yang dibuat terlebih dahulu. Nah, karena itu berbicara tentang keadilan harus direformasi. Salah satu reformasinya adalah rekrutmennya, baik itu rekrutmen polisi, rekrutmen menjadi jaksa, hakim itu harus transparan. Ya, transparan itu terbuka. Yang kedua harus akuntabel. Ya. Yang ketiga harus dilakukan yang namanya legal audit. Apakah aturan-aturan hukum kita ini masih sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak? Menurut saya sudah banyak ketinggalan, ya. Misalkan KUHP itu tidak mencantumkan adanya wajib lapor, tapi polisi dan jaksa kan menerapkan dengan peraturan Kapolri, peraturan jaksa, orang kalau didapatkan penangguhan masih tetap wajib lapor. Padahal undang-undang tidak mengatakan begitu, tetapi menjadi satu pertanyaan besar. Berani nggak kalau tadi Anda bilang, Anda seorang praktisi, klien Anda ditangguhkan terus Anda tidak wajib lapor, berani nggak?
Tidak berani. Karena apa? Karena asas subjektivitas. Penahanan di negara ini subjektivitas. Oleh karena saya setuju ke depan itu tadi reformasi harus ada namanya hakim komisaris. Hakim komisaris itu di tiap-tiap peradilan itu hanya satu, tapi dia punya staf banyak. Dialah yang nanti menentukan boleh ditahan atau tidak. Jadi bukan berada pada ruangnya polisi, bukan pada ruangnya jaksa dan sebagainya. Kenapa? Karena ini akan membuka ya wilayah-wilayah abu-abu. Karenanya saya mengkritik di dalam disertasi saya sudah 11 tahun yang lalu, disertasi saya 2013 itu judulnya Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial. Jadi tidak mementingkan proses tapi substansinya, isinya lah itu yang disebut keadilan. Karena kalau keadilan yang terjadi sekarang ini keadilan prosedural. Ketika polisi sudah meriksa, jaksa meriksa, hakim meriksa, orang akan mengatakan, loh ini kan sudah adil, sudah diperiksa polisi, sudah dituntut jaksa, sudah diadili hakim dan pernah ditahan, bebas kan tidak masalah. Kan bukan seperti itu. Hukum itu bukan berada di ruang hampa. Hukum itu berada di ruang hidup. Dan itulah yang harus kita ajarkan pada anak didik saya, ya, generasi khairul ummah yang ada di Fakultas Hukum atau di semua jurusan di Universitas Islam Sultan Agung. Berarti kalau saya lihat itu kan ada kekosongan hukum berarti apa ya, makanya diterbitkanlah Perkap, terus peraturan Jaksa Agung, Sema, seperti itu kan untuk menutup hal-hal yang kosong seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau untuk seperti tadi Pak, adanya penyimpangan 184 itu kan sudah ditentukan juga terkait seperti forensik itu kan di Perkap. Nah, apabila polisi itu telah sesuai dengan arahnya, kemudian kok hasil putusan ini kan akhirnya tidak menyatakan bersalah ya Pak ya. Sedangkan jaksa sendiri juga telah mengajukan dakwaannya, tuntutannya. Berarti kan bisa saya simpulkan apabila hukum di Indonesia ini masih belum dapat dinyatakan adil ya Pak ya. Kalau jangan bicara adil, ideal pun belum. Ideal karena nyatanya orang boleh ditahan, tidak ditahan itu bukan tergantung pada perkaranya, bukan tergantung pada orangnya, tapi subjek yang menahan kan begitu. Ya kan? Ini kita lihat ini kasus seperti ini ya, kasus seperti ini. Karena itu pesan saya menanggapi statement Anda ya, kita ini masih jauh panggang dari api. Jadi jauh panggang dari api itu Lawrence Friedman itu mengatakan hukum itu kan terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu struktur hukum atau legal structure, yang kedua substansial legal atau isi dari hukum, dan yang ketiga itu culture, budaya. Saya justru ingin menggali budaya kita ini yang dihidupkan sebagai menjelma menjadi hukum positif. Ini kita praktek aja. Saya menyerahkan minuman pakai tangan kiri ini melanggar hukum nggak? Tidak. Pertanyaannya, kalau Anda memberikan ini kepada saya pakai tangan kiri atau dosen pembimbing Anda berani nggak? Tidak berani. Nah, seperti itu yang diajarkan. Jadi yang namanya pendidikan budi pekerti, yang Islam mengajarkan itu namanya adab dan akhlak, dan itulah yang harus diajarkan. Akhlak itulah yang harus diajarkan. Dan sekarang kita tidak punya, ya. Makanya orang, mohon maaf ini agak nyimpang dikit. Orang pergi haji kok masih tiktokan di depan Ka'bah. Orang pergi haji senam, pakai musik reggae dan sebagainya. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda, ya. Hukum itu tidak berada di ruang hampa dan kita harus keluar dari koridor hukum itu yang harus bersumber pada negara. Hukum di luar yang dibuat negara sepanjang itu mampu menyelesaikan perkara itu bagus itu ya. Karena nanti pada akhirnya akan memunculkan perilaku-perilaku hakim. Dan tadi yang belum saya jawab, apakah hakim bisa dihukum dari sisi etika karena dia tidak menerapkan hukum acara secara benar. Kalau seorang aparatur negara, polisi, jaksa tidak menerapkan hukum secara benar, ada dua. Kalau dia menghalangi itu namanya obstruction of justice, tetapi kalau dia melawan, menolak itu dengan dalih tidak ditemukan bukti, itu namanya insubordinasi, artinya pembangkangan. Jadi hakim-hakim ini masih bisa kalau saya meminta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu ada namanya badan pengawas, dan juga yang ketiga yang
Jauh lebih penting dari itu, saya ingin PPATK itu menelusuri kekayaan hakim. Karena ada hakim itu yang punya, di antara 3 hakim itu yang kekayaannya 1,3, ada yang 8, sekian. Kalau saya logika, setinggi-tingginya gaji hakim, apalagi pengadilan negeri ya, kecuali hakim agung, itu sekitar 40 juta nggak mungkin. Dia punya tabungan sebanyak itu. Ya, jadi tegas di ruang ini ya, saya sebagai Presiden Asosiasi Ahli Hukum Pidana dan saya sebagai Presiden Unisula, orang tua kalian, sahabat kalian berdiskusi, saya ingin sampaikan itu. Periksa itu PPATK. Dulu kita hari Jumat di Bogor, itu ada orang transaksi menggunakan uang dinar. Ditangkap. Walaupun akhirnya diputus pengadilan tidak bersalah. Nah ini itu legal. Ya ini pertanyaannya dari mana? Hakim itu punya uang sebanyak 8, sekian miliar. Ada yang punya 6 sekian miliar. Ya, kalau pengacara oke, ya. Jadi yang harus kita lakukan di Indonesia ini, kalau kita sebagai hakim, I do the right thing. Saya harus melakukan pada fungsi saya seperti yang benar. Kalau advokat, I do my best. Jadi advokat itu ya harus gendeng, kayak Kamarudin Simanjuntak, kayak pengacaranya siapa? Peggy, yang memang gendeng pengacara. Karena kita tidak mendapatkan ruang kalau kita tidak gendeng. Jadi no viral, no justice itu jawabannya yes. Berarti sebagai penutup ya Pak ya, kasus Ronald Tanur ini kan merupakan pengingat bagi kita semua tentang kompleksitas hukum dan pentingnya memahami proses hukum yang ada ya Pak ya. Betul. Setiap kasus pasti memiliki nuansa dan lapisan yang perlu diperhatikan, terutama ketika menyangkut hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kemudian apa yang Bapak sampaikan itu sebagai praktisi baik pengacara, hakim, jaksa, polisi itu harus memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama berilmu dulu, yang kedua jujur, dan yang ketiga berani ya Pak ya. Mungkin di podcast ini sekian akhir dari episode ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik, SHMH, yang telah dapat memberikan banyak penjelasan kepada saya maupun nanti kepada para penonton podcast ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, terima kasih telah mendengarkan Studio Hukum. Penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Saksi bisu keluarga besar kami untuk mencari keadilan. Patutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah.